Siapa yang tidak tahu Khalid bin Walid? Sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang satu ini merupakan seorang pejuang sekaligus panglima perang Islam yang tersohor pada masanya. Saking hebatnya, Khalid bin Walid tidak pernah kalah dalam setiap peperangan yang ia pimpin. Oleh sebab itu, Khalid menyandang gelar Saifullah al-Maslul yang berarti pedang Allah yang terhunus. Penakluk Persia dan Romawi ini memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh panglima lainnya, seperti dikutip dari buku para panglima perang Islam yang ditulis oleh Rizam Aizid. Salah satu keistimewaannya yaitu berhasil menyatukan Arabia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Bahkan, ia berhasil membentuk entitas politik yang bersatu dan disebut sebagai kekhalifahan. Selain itu, Khalid bin Walid juga menjadi satu-satunya panglima tertinggi pada masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para penerusnya. Ide-idenya yang cemerlang, taktik perangnya yang jitu, hingga keperkasaannya yang tiada tara membuatnya menjadi sosok yang sangat hebat. Khalid bin Walid juga menjadi juru tulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gelarnya sendiri adalah Abu Sulaiman. Khalid bin Walid lahir pada tahun 592 Masehi. Ia merupakan anak dari pasangan Walid bin Mughirah dan Lababah Ash-Shagri binti Al-Harits bin Harb. Ayahnya berasal dari Bani Makhzum, salah satu marga terkemuka di kalangan suku Quraisy. Khalid bin Walid merupakan salah seorang pemimpin yang paling berkuasa di antara orang-orang Quraisy. Paman-pamannya juga tergolong sebagai kaum yang terpandang di Quraisy. Ayah Khalid bin Walid memiliki kebun buah-buahan yang membentang dari Mekah sampai Taif. Berdasarkan silsilahnya, ia bersaudara dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikarenakan Sayyidah Maimunah yang merupakan istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bibinya dari pihak ibu. Kehebatan dan keberanian Khalid di medan perang terlihat ketika ia memimpin pasukan Quraisy pada perang Uhud. Saat itu, ia menjabat sebagai panglima pasukan berkuda kaum Quraisy dan berhasil mengalahkan kaum muslimin. Taktik yang Khalid gunakan adalah memanfaatkan kelemahan musuh. Ketika kaum muslimin berlomba-lomba mengambil harta rampasan perang karena menganggap musuh kalah, dari arah belakang pasukan Khalid menyerang balik kaum muslimin secara mendadak. Serangan itu membuat pasukan muslimin kalah telak dan kemenangan menjadi milik kaum Quraisy. Usai perang Uhud, Khalid bin Walid menyatakan diri masuk Islam. Dengan demikian, jabatan yang ia peroleh sama seperti sebelumnya, yaitu panglima perang. Khalid bin Walid tidak pernah mengalahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap perang yang dipimpin, Khalid berhasil memperoleh kemenangan. Prestasi tersebut kian berlanjut hingga masa pemerintahan Abu Bakar. Kala itu, Khalid ditugaskan untuk memperluas wilayah Islam dan membuat kalang kabut pasukan Romawi dan Persia. Pada era Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pertempuran yang dipimpin oleh Khalid bin Walid ialah Perang Mu'tah, pembebasan Mekah, pertempuran Hunain, pengepungan Taif, pertempuran Tabuk, dan Haji Wada. Ketika Perang Mu'tah, Khalid kehilangan 9 pedangnya. Inilah yang menyebabkan dirinya memperoleh gelar pedang Allah yang terhunus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, pada peristiwa pembebasan Mekah atau Fatu Mekah pada tahun 630 Masehi, Khalid bin Walid memiliki andil yang cukup besar dalam mengobarkan semangat pasukannya. Kemudian, di era Khalifah Abu Bakar, Khalid bin Walid memimpin sejumlah pertempuran, seperti pertempuran Riddah, pertempuran Yamamah, serta penaklukan Persia dan Romawi. Sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak kaum muslim yang keluar dari Islam atau murtad. Selain itu, banyak juga yang mengaku sebagai nabi selanjutnya dan kemudian diberantas oleh Khalifah Abu Bakar. Salah satu pemberantasan tersebut dilakukan melalui pertempuran Yamamah yang melawan Musailamah Al-Kadzab, seseorang yang mengaku nabi. Dalam pertempuran Yamamah, pasukan muslim di bawah pimpinan Khalid berhasil mengalahkan kaum murtad yang jumlahnya lebih banyak 3 kali lipat ketimbang jumlah pasukan muslim. Sementara itu, ketika penaklukan Persia dan Romawi, Khalid bersama 18.000 pasukan muslim berhasil menguasai wilayah Persia dengan cepat. Bahkan, ia meraih 4 pertempuran secara berturut-turut dengan cepat, yaitu pertempuran Cairns,
pertempuran Sungai, pertempuran Walaja dan pertempuran Ulais. Khalid bin Walid wafat di Hims pada 21 Hijriah. Diriwayatkan dari Abu Az-Zinad, ketika ajal hendak menjemputnya ia menangis sambil berkata, "Ya, aku telah mengikuti perang ini dan itu dengan gagah berani, hingga tidak ada sejengkal bagian pun di tubuhku, kecuali ada bekas sabetan pedang atau tusukan anak panah. Namun, mengapa aku mati di atas kasurku, tanpa bisa berbuat apa-apa, seperti halnya seekor keledai?" Mata para pengecut tidak bisa terpejam. Dikisahkan dalam buku Khalid bin Walid, Panglima Perang termasyhur tulisan Indah Julianti. Meski Khalid bin Walid dikenal sebagai Panglima Perang Islam tersohor, ia meninggal akibat sakit yang dideritanya. Pada awal 18 Hijriah, wabah epidemik menyebar di Syria dan menyerang para penduduk, termasuk Khalid. Bahkan, anak-anak Khalid bin Walid ikut terkena wabah tersebut dan menyisakan 3 orang putra, yaitu Sulaiman, Muhajir dan Abdurrahman. Khalid menghembuskan napas terakhir di kediamannya. Sepak terjang Khalid bin Walid sebagai Panglima Perang Islam tidak diragukan lagi. Kisahnya ini menyimpan banyak pelajaran penting yang bisa diteladani oleh umat Muslim, salah satunya tidak takabur. Meski kehebatannya tidak diragukan lagi, Khalid tidak pernah membanggakan diri dan bersikap sombong. Dirinya tetap rendah hati dan tawadhu. Selain itu, teladan lainnya yang dapat diperoleh dari kisah Khalid bin Walid ialah ikhlas dalam berjuang. Meski sempat dipecat sebagai panglima oleh Khalifah Umar, Khalid tidak kecewa dan memberontak. Menurutnya, semua posisi jabatan adalah sama, yang membedakan hanya keikhlasan dalam memperjuangkan kebenaran. Dengan demikian, ia menerima keputusan Khalifah Umar dengan lapang.